Bapak dan Ibu, kali ini saya ingin memberikan suatu tips bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Nah, yang pertama yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, saya sediakan LKPD dengan PowerPoint. Mungkin ini bisa Bapak dan Ibu kan mungkin sudah punya LKPD yang biasa digunakan di kelas, lalu PowerPoint yang biasa digunakan untuk mengajar di kelas. Ini bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu membuat suatu grup WhatsApp. Misalkan seperti ini, saya buat grup belajar matematika. Nah, di grup ini semua siswa yang saya ajar itu semuanya ada di sini. Jadi siswa seluruhnya harus masuk ke grup ini. Lalu kalau misalkan karena grup WhatsApp itu terbatas anggotanya, nah jika lebih maka dibuat grup yang baru. Jadi mungkin maksimal di 100, kalau lebih dari 100 dibuat grup yang baru. Tapi karena saya mengajar kurang dari 100, maka saya hanya membuat satu grup. Nanti disinilah diskusi dilaksanakan selama pembelajaran matematika. Nah, selain membuat grup WhatsApp ini, yang kedua saya membuat PowerPoint ini adalah istilahnya media untuk mengajarkan ke anak. Nah, gimana caranya? Ini PowerPoint-nya misalkan saya buka. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah PowerPoint yang biasa digunakan di kelas. Nah, lalu Bapak dan Ibu silakan install aplikasi di laptopnya, yaitu aplikasi Skinometry. Nah, ketika sudah diinstal laptopnya dengan aplikasi Screenometric, mungkin banyak sih aplikasi untuk istilahnya merekam apa yang ada di layar, tetapi ini yang dirasa menurut saya sih mudah. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu tinggal ketika PowerPoint-nya sudah dibuka, tinggal diklik. Nah, lalu nanti di sini ada pilihan, nanti tinggal klik yang recorder ini. Nah, nanti akan ada area seperti ini. Nah, area ini digunakan untuk merekam semua yang ada. Jadi ketika kita mau memperkecil ini boleh bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, misalkan saya pengen semuanya saya rekam, jadi saya fullkan areanya. Nah, lalu di sini ada pilihan. Ketika tadi diklik ada screen, webcam, bot. Kita bisa, kalau screen hanya untuk merekam apa yang ada di gambar. Lalu kalau webcam itu untuk bisa ada diri kita dalam rekamannya. Kalau bot dua-duanya. Nah, saya pakai yang screen untuk merekam apa yang ada di dalam PowerPoint. Misalkan diklik screen. Nah, nanti kita klik recorder untuk mulai merekamnya. Jadi kita klik recorder. Nah, seperti ini ada aba-aba. Nah, sebelumnya lebih baik ini digunakan slideshow dulu. Jadi kita klik di sini slideshow. Nah, seperti ini. Nah, ini ruang area untuk kita terangkan. Jadi Bapak dan Ibu silakan menerangkan seperti Bapak dan Ibu mengajar di kelas. Jadi nanti kita klik misalkan seperti ini. Ini sebagai persepsinya, silakan Bapak dan Ibu menerangkan. Ini misalkan tentang saya contohnya ini PPT tentang peluang. Jadi di sini persepsi tentang peluang. Lalu setelah itu sebelum belajar peluang biasanya belajar tentang yang namanya ruang contoh atau ruang sampel. Definisinya seperti apa? Silakan diterangkan. Lalu contohnya dari mulai contoh yang paling sederhana seperti ini, mencari ruang contoh kepada contoh yang lebih sulit lagi, misalkan yang lebih panjang contohnya, dan kepada tingkatan yang lebih sulit lagi, misalkan seperti ini. Nah, misalkan Bapak dan Ibu jika sudah selesai menerangkan ini seperti bagaimana Bapak dan Ibu menerangkan di kelas, kalau sudah selesai Bapak dan Ibu di sini ada lambang merah ini, kita klik. Nah lalu kita klik selesai atau done. Nah, selesai lalu kita save.
Nah, kita save. Nah, lalu nanti Bapak dan Ibu di sini ada, kalau kita ingin melihat dulu seperti apa rekaman yang tadi kita coba untuk rekam. Setelah itu kalau memang dirasa ini sudah cukup, Bapak dan Ibu bisa klik save. Nah, lalu nanti setelah diklik save, kita namakan misalkan ini recording apa gitu, misalkan ini recording /51, atau Bapak dan Ibu bisa mengetikkan sendiri namanya, lalu nanti klik publish. Nah, kalau sudah 100% nanti akan bentuk seperti ini, lalu nanti klik. Nanti Bapak dan Ibu, apa yang ada di recorder itu Bapak dan Ibu kirimkan ke anak. Jadi itu sudah menjadi, misalkan yang ada di recorder itu tadi yang recording 51 yang ini. Nah, ini video pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu dari PowerPoint tadi, Bapak dan Ibu sudah ada suara Bapak dan Ibu dalam menerangkan. Nah, ini nanti dikirimkan ke anak-anak di grup WhatsApp-nya. Nah, misalkan ini nanti diklik, lalu nanti dokumen, maaf. Nah, ini video, lalu nanti misalkan, nah ini yang tadi recording, lalu nanti open dan dikirimkan. Open lalu nanti add file. Nah, terus selain itu ketika Bapak dan Ibu sudah menerangkan di dalam video, anak-anak diminta untuk membaca dulu, istilahnya melihat dulu videonya, lalu didiskusikan di sana nanti. Nah, setelah didiskusikan di sana, baru nanti Bapak dan Ibu mengirimkan LKPD-nya. Jadi setelah diskusikan, anak-anak sudah tidak ada lagi yang bertanya istilahnya. Nah, lalu LKPD yang Bapak dan Ibu tadi sudah sediakan, ini misalkan contoh LKPD yang dibuat ya. Nanti ini pun sama, dikirimkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, misalkan ini contoh LKPD-nya. Misalkan ini saya menggunakan ada nama kelas, terus ringkasan materinya sedikit, karena kan materinya sudah diterangkan tadi lewat video. Nah, nanti ada latihan yang harus anak-anak jawab. Nah, latihan ini nanti diberikan keterangan bahwa harus dikerjakan di buku latihan. Setelah itu difoto hasil pekerjaannya dan dikirimkan japri ke WA pribadi saya. Nah, lalu ada batas pengumpulannya kapan. Nah, ini contohnya, lalu nanti ini dikirimkan ke sama lewat tadi file kirim dokumen, lalu yang LKPD-nya. Nah, yang LKPD ini tinggal dikirimkan ke dalam grupnya. Nah, nanti tinggal nunggu saja jawaban anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD tetapi menggunakan foto. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin itu sedikit trik dari saya ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh.